Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar matematika bab waktu, yaitu tentang jam analog. Sudah siap soli-solihah? Tunggu dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita terapkan lagi adab sebelum belajar. Adab belajar. Masih ingat soli-solihah ada berapa poin adab belajar? Iya, ada 5 poin. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkan hanya kepada Allah semata ya soli-solihah. Yang kedua, berdoa. Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah. Kemudian yang ketiga, menyimak dan duduk rapi. Yuk soli-solihah yang belum duduk rapi, segera duduk rapi ya, dan simak materi yang Ustazah sampaikan. Kemudian yang keempat, berwudu. Ayo soli-solihah, siapa yang belum berwudu, berwudu terlebih dahulu ya. Dan yang kelima, mencatat ilmu. Jika kalian merasa kesulitan, kalian boleh dicatat dan ditanyakan kepada Ustazah ya soli-solihah. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik soli-solihah, hari ini kita akan belajar waktu. Sebelumnya, masih ingatkah kalian pelajaran tentang kelas 1 tentang jam? Di mana jarum pendek menunjukkan jam analog, jarum panjang menunjukkan menit, jarum kecil menunjukkan detik dan berjalannya dengan cepat. Perhatikan di sebelah sini sudah ada gambar jam, di mana sudah ada 3 gambar jarum, di mana di sini ada jarum pendek yang menempati angka 2 dan jarum panjang yang menempati angka 10. Dan di sini ada jarum yang berwarna merah, ini jarum kecil menunjukkan detik dan berjalannya dengan cepat. Sudah kasih tahu lagi di sini jarum panjang, jarum pendek, dan jarum kecil. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya soli-solihah. Baik soli-solihah, yuk sekarang kita coba baca jam analog sama-sama ya. Di sini sudah ada jam, di mana ada jarum pendek dan jarum panjang. Di sini kita coba kita tentukan sama-sama ya. Di sini jarum pendek menunjukkan angka berapa jarum pendek? Iya, angka 8. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka, di mana jarum panjang di sini? Sini ya, ini ya. Berarti ini angka berapa? 12. Jam di samping menunjukkan pukul 8.
Ingat ya sorry ya, di sini perhatikan jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendeknya ada di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Maka di sini menunjukkan bahwa jam tersebut menunjukkan pukul 08.00. Dibaca pukul 8 tepat. Perhatikan ya sorry ya. Perhatikan jarum pendek dan jarum panjangnya. Untuk lebih memahamkan lagi, yuk kita belajar lagi contoh berikutnya. Kita lanjut contoh berikutnya sorry ya. Perhatikan jam yang berada di atas terlebih dahulu. Perhatikan, saya harapkan ya. Di sini sudah ada gambar jam, di mana sudah ada jarum pendek dan jarum panjang. Kita perhatikan angkanya ya sorry ya. Jarum pendek itu yang jarumnya lebih pendek daripada yang panjang. Sini ada angka berapa? Ya, angka 1. Maka kita tulis di sini. Jarum pendek menunjuk angka 1. Kemudian yang kedua, jarum panjang menunjuk. Kita lihat lagi di sini. Jarum panjang. Di sini jarum panjangnya di angka berapa? Ya, betul. Di angka 12. Maka jam di samping menunjukkan apa sorry ya? Ketika jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12, maka menunjukkan pukul 01.00. 01.00 ya, perhatikan kenapa 01.00? Karena jarum pendeknya tepat di angka 1 dan jarum panjangnya tepat di angka 12. Maka kita bisa membaca, dibaca pukul 1 tepat. Dibaca pukul 1 tepat. Bagaimana sorry ya? Sudah lebih paham? Sekarang coba kita lanjut contoh di bawahnya. Perhatikan jam berikutnya. Ini kok jamnya, jarum panjangnya seperti ini Ustazah, jarum pendeknya sama, sejajar. Karena di sini sudah menunjukkan panjang dan pendek ya. Di sini pendeknya itu di bawah. Ini jarum pendek dan yang di atas ini jarum panjang. Maka jarum pendek menunjuk ini, yang bawah ini. Ini tepat lurus di angka, ya, di angka 12. Maka kita tuliskan angka 12. Kemudian jarum panjangnya ini, sorry ya. Angka berapa ini? Ya betul, angka 12. Maka jam di samping menunjukkan pukul 12. Pukul 12.00 ya, sorry ya. Kemudian dibaca pukul 12 tepat. Cara membacanya seperti itu ya, sorry ya. Pukul 12 tepat. Kenapa Ustazah pukul 12 tepat? Karena jarum pendek dan jarum panjang tepat di angka 12. Sedangkan ini tadi dibaca pukul 1 tepat. Kenapa? Karena jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 12. Insya Allah sudah lebih paham ya sorry ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari sorry ya, tadi kita sudah belajar bagaimana menentukan jarum pendek, jarum panjang, dan bagaimana cara membaca jam tersebut dan cara membacanya. Sekarang kita tunjukkan. Di sini sudah saya tuliskan, tunjukkan pukul 05.00 dan gambarlah jarum pendek dan jarum panjangnya. Di sini saya keluarkan gambar jam di mana belum ada jarum panjang dan jarum pendek ya sorry ya. Dan sekarang kita sama-sama tunjukkan. Jika kita menunjukkan pukul 05.00, maka kita menggambarkan jarum pendek dan jarum panjang di angka berapa? Jika kita menunjukkan pukul 05.00, kita tunjukkan jarum pendek terlebih dahulu, maka berada di angka 5. Kemudian jarum panjangnya di angka berapa? 12. Maka di sini sudah kita gambarkan jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 5. Maka di sini sudah menunjukkan pukul 05.00. Yang lebih paham ya sorry ya, ingat ketika menunjukkan pukul 5, maka kita arahkan jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjang di angka 12. Ingat ya, jarum panjang ini selalu di angka 12. Ketika nanti kita tunjukkan angka 1, maka jarum pendeknya nanti juga di angka 1 dan jarum panjangnya di angka 12. Kita lanjut contoh berikutnya.
Yuk soli-soli ya, contoh berikutnya, tunjukkan pukul 02.00, gambarlah jarum pendek dan jarum panjangnya. Ustazah tunjukkan jam belum ada tanda jarum pendek dan jarum panjang. Siapa yang bisa menggambarkan gimana jarum pendek berada dan jarum panjang berada ketika kita suruh menunjukkan pukul 02.00? Iya, maka jarum pendeknya di angka berapa? Betul, di angka 2. Ingat ya soli-soli ya, ketika kita menunjukkan angka 02.00, maka jarum pendeknya berada di angka 2. Jarum panjangnya di angka berapa soli-soli ya? Ya, siapa yang masih ingat tadi jarum panjang di angka berapa? Betul, di angka 12. Ingat ya soli-soli ya, jika menunjukkan pukul 02.00, maka jarum pendek berada di angka 2 dan jarum panjang berada di angka 12. Ingat ya, jarum panjangnya ini selalu berada di angka 12 karena menunjukkan pukul 2 tepat. Jadi ketika berganti jam 3 pun, nanti jarum pendeknya juga di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Insya Allah sudah lebih paham ya soli-soli ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Alhamdulillah soli-soli ya, tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membaca 1 jam tepat atau seperti pukul 8, pukul 12 seperti itu. Sekarang Ustazah akan kasih tahu bagaimana cara membaca jam yang menunjukkan setengah jam. Sebelumnya, soli-solihah, kalian pasti pernah mendengar pukul 6:30 atau 11:30. Lalu, bagaimana menulis dan membaca jam yang menunjukkan setengah jam, Ustazah? Sekarang, perhatikan dulu ya kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada 2. Di mana jarum panjang menunjukkan menit. Jarum panjang menunjukkan menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek menunjukkan jam. Di situ sudah ada gambar ya, soli-solihah, di mana sudah ada jam yang ada jarum panjang dan jarum pendeknya. Penjelasannya adalah jarum panjangnya selalu berada pada angka 6 atau disebut lebih 30 menit. Soli-soli ya. Dan jarum pendek selalu berada di antara 2 angka. Saya jelaskan ya soli-soli ya. Di sini sudah ada jam, di mana ada jarum panjang dan jarum pendek. Di mana jarum panjang menunjukkan menit. Dan angkanya selalu di angka 6 ya soli-soli ya, karena menunjukkan setengah jam, lebih dari 30 menit. Dan jarum pendeknya ada di 2 angka, angka 7 dan angka 8. Seperti ini ya soli-soli ya. Ini perbedaannya dengan 1 jam tepat. Kalau tadi kalian belajarnya jarum panjangnya itu selalu di angka 12. Sedangkan setengah jam jarum panjangnya di angka 6. Lalu jam seperti ini bagaimana cara membacanya Ustazah? Perhatikan slide selanjutnya ya, soli-soli ya. Soli-soli ya, perhatikan cara membaca jam yang menunjukkan setengah jam. Perhatikan jam yang berada di atas terlebih dahulu. Seperti tadi ya, jamnya masih seperti tadi. Perhatikan di sini jarum panjangnya di angka 6 dan jarum pendeknya di antara 2 angka 7 dan 8. Maka kita bisa tulis di sini pukul setengah 8. Jarum panjang menunjuk angka, ya, jarum panjang ini ya soli-soli ya, menunjuk angka 6. Jarum pendek menunjuk angka 7 dan 8. 7 dan 8. Kemudian jam di samping menunjukkan pukul 07.30. Kenapa Ustazah 07.30? Karena jarum panjangnya tepat di angka 6. Dan angka 6 ini menunjukkan menit, di mana lebih dari 30 menit. Lebih 30 menit. Maka dibaca pukul 7 lebih 30 menit. 7 lebih 30 menit ya. Jadi pukul setengah 8, kalau kalian sering mendengar pukul setengah 8, itu cara membacanya 7 lebih 30 menit. Karena di sini jarum panjangnya menunjukkan menit ke 30 menit, maka dibaca pukul 7 lebih 30 menit. Sekarang perhatikan jam yang berada di bawah. Perhatikan ini
pukul 4:30 ya sore-sore ya, sering mendengar pukul 4:30. Maka di sini perhatikan jarum panjangnya di sini menunjuk angka berapa? Ingat ya sore-sore ya, jarum panjang ini selalu tepat pada angka 6 karena menunjukkan setengah jam. Maka kita tulis di sini, jarum panjang menunjukkan angka 6. Kemudian jarum pendek menunjukkan angka berapa di antara keduanya? Angka berapa ini? 4 dan 5. Maka kita tulis di sini angka 4 dan 5. Ditulis apa Ustazah? Bagaimana cara menuliskannya? Seperti di atas. Maka ketika 4:30 angkanya berada di antara 4 dan 5, maka kita lihat yang ini dulu, angka 4-nya. 4 dan lebihnya 30 menit. Maka kita menuliskannya 04.30. Bagaimana cara membacanya? Dibaca berapa? Berarti di sini kita lihat di sini 4. Berarti 4 lebih berapa? Iya, 4 lebih 30 menit. Dibaca pukul 4 lebih 30 menit. Kalian bisa ulang-ulangin lagi videonya ini agar lebih paham ya sobat-sobat ya. Ingat, ketika menunjukkan setengah jam, angka jarum panjangnya itu selalu di angka 6. Kemudian jarum pendeknya itu di antara dua angka 4:30 misal, maka ada di antara angka 4 dan 5. Yuk sekarang kita berlatih bersama-sama ya sorry ya. Perhatikan di sini sudah ada 4 nomor ya. Perhatikan gambar nomor pertama dulu. Di sini sudah ada jam di mana sudah ada jarum pendek dan jarum panjang. Kalau jam seperti ini maka ditulis pukul berapa sorry ya? Ayo siapa yang tahu? Di mana jarum panjangnya di angka 6 dan jarum pendeknya di antara dua angka. Maka pukul berapa ini? Yang menunjukkan setengah jam? Pukul 9.30. Betul sorry ya. 09.30. Ini nomor 2. Nomor 2 di sini juga sudah ada jarum pendek dan jarum panjangnya. Di antara dua angka. Maka di sini pukul berapa sorry ya? Iya, betul. 3 ya, di sini 3 berarti 03.30. Kemudian bagaimana dengan ini sorry ya? Pukul 3:30 ditulis pukul 3:30. Maka bagaimana cara menulisnya? Iya, 03.30. Bagaimana dengan pukul 10:30? Kalau ditulis pukul berapa 10:30? Di antara dua angka 11 dan angka 10 dan angka 11. Maka bagaimana menuliskannya? 10. Masya Allah, barakallahu fikum. Benar sorry ya, insya Allah sudah lebih paham ya sorry ya. Jika belum, kalian bisa memutar ulang videonya ya sorry. Alhamdulillah sorry ya sudah belajar tentang membaca jam analog. Jika belum paham bisa diulang-ulang ya videonya. Tugas kalian kerjakan ayo berlatih 1 halaman 30, ayo berlatih 2 halaman 31, dan ayo berlatih 3 halaman 33 sampai 34 di buku paket kalian. Jika sudah, kirimkan ke ustazah masing-masing ya. Ustazah akhiri, sebelum ustazah tutup dan berdoa, ustazah akhiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu
ربك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك